Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra, NIM 23121400078. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang mana saya akan menjabarkan alur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, yaitu satu pendaftaran gugatan. Nah, jadi penggugat pengajuan gugatan ke pengadilan secara tertulis dan membayar biaya perkara. Selanjutnya, pemanggilan para pihak. Pengadilan memanggil tergugat dan penggugat untuk hadir di persidangan. Dan yang selanjutnya, sidang pertama. Nah, sidang pertama ini para pihak hadir dan hakim memeriksa kehadiran serta legitimasi formal. Selanjutnya, mediasi. Hakim mengupayakan perdamaian dengan mediasi. Jika berhasil, perkara selesai. Adapun jika gagal, lanjutan ke sidang pokok perkara. Dan yang selanjutnya, jawab menjawab. Proses saling menjawab antara penggugat dan tergugat seperti replik, duplik, dan sebagainya. Dan ada yang keenam, para pihak mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis ataupun saksi maupun ahli. Yang selanjutnya, kesimpulan. Kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan hasil sidang. Terus itu yang kedelapan, hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada upaya hukum. Jika tidak puas, para pihak dapat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Yang terakhir, eksekusi. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Jadi proses umumnya itu gugatan perdata di pengadilan Indonesia itu dari pertama tadi pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, sidang pertama, mediasi, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, putusan, upaya hukum, dan eksekusi. Ini saya akan melanjutkan bagian dari prosedur perkara perdata, yang mana alur persidangannya yaitu satu sidang pertama. Nah, hakim membuka sidang pertama. Hakim memeriksa apakah para pihak hadir, penggugat dan tergugat. Jika tidak hadir, hakim dapat memanggil sekali lagi sesuai pasal 126 HIR. Jika setelah dipanggil tetap tidak hadir, maka dua kemungkinan: penggugat tidak hadir, gugatan gugur, pasal 124 HIR, dan yang kedua, tergugat tidak hadir, hakim memeriksa syarat formil dan material gugat. Nah, yang kedua, mediasi. Jika kedua pihak hadir, hakim wajib menawarkan mediasi. Hakim menunda sidang selama 22 hari untuk memberikan waktu mediasi. Dan jika mediasi berhasil dibuat perjanjian perdamaian, jika mediasi gagal, sidang dilanjutkan ke tahap pemecahan gugatan. Dan yang ketiga, tahap pemeriksaan pokok perkara. Setelah mediasi gagal, penggugat membacakan tuntutan hukum gugatan, yang itu dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat, replik, duplik, tanggapan berulang dari kedua pihak. Terus itu yang selanjutnya kesimpulan dan putusan. Setelah pembuktian selesai, hakim memberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Lalu hakim menetapkan putusan akhir berdasarkan hasil pemeriksaan. Selanjutnya kemungkinan putusan prospek dan gugur. Gugatan gugur pasal 124 jika penggugat tidak hadir tanpa alasan sah. Prospek pasal 125 jika tergugat tidak hadir. Namun satu syarat, formil terpenuhi dan gugatan beralasan hukum. Maka gugatan dapat dikabulkan seluruh atas sebagian. Jika tidak beralasan, gugatan tidak ditolak atau tidak diterima. Adapun bagian ini menunjukkan bahwa proses perdataan menekankan kehadiran para pihak dan upaya damai, yaitu mediasi. Hakim berperan aktif mengatur jalannya sidang dan memastikan keadilan prosedural. Yang terakhir, putusan hakim diambil setelah seluruh tahap pembuktian selesai. Nah, dari semua penjelasan tadi dari awal sampai akhir yang saya saksikan kemarin di pengadilan, yaitu mengenai sengketa lahan di kawasan Jalan Spartan Palangkrem, melibatkan ahli waris yang mana ingin mengklaim tanah seluas 8 hektar sebagai tanah wilayah sejumlah pihak, yaitu gugatan perdata senilai 231 miliar. Jadi diajukan karena ahli waris merasa hak mereka diabaikan, dan terus kronologinya penggugat terus itu dasar gugatan yaitu ahli waris mengklaim lahan tersebut milik nenek moyang mereka sejak lama. Jadi sidang kemarin terakhir itu yaitu tentang sengketa tanah, dan itu
yang senilai ratusan miliar yang diajukan dari ahli waris juga membuktikan kepemilikan lahan yang diklaim oleh keluarga besar gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagan alur prosedur perkara perdata sampai alur persidangan. Yang pertama itu ada sidang pertama. Hakim membuka sidang pertama. Ditanyakan apakah para pihak hadir. Selanjutnya jika salah satu pihak tidak hadir, penggugat tidak hadir. Bila penggugat tidak hadir, hakim memeriksa apakah penggugat sudah dipanggil secara patut. Jika ya, maka gugatan gugur dalam pasal 124 HIR. Penggugat masih bisa mengajukan gugatan kembali satu kali lagi. Tergugat tidak hadir. Bila tergugat tidak hadir, hakim memeriksa apakah tergugat sudah dipanggil secara patut. Jika tidak, maka hakim bisa memanggil sekali lagi dan menetapkan tanggal sidang ulang dalam pasal 126. Jika ya, maka diperiksa apakah syarat formil gugatan terpenuhi. Jika tidak, maka putusan perstek atau gugatan tidak dapat diterima. Jika ya, diperiksa apakah gugatan beralasan menurut hukum. Jika tidak, maka putusan perstek gugatan ditolak. Jika ya, maka putusan perstek gugatan dikabulkan seluruh atau sebagian dalam pasal 125 ayat 1. Selanjutnya, jika kedua pihak hadir, hakim menanyakan kemungkinan perdamaian. Jika terjadi kesepakatan damai, maka dibuat perjanjian perdamaian. Jika tidak, maka hakim memerintahkan proses mediasi. Selanjutnya, proses mediasi. Hakim menunda sidang selama 22 hari untuk mediasi. Jika berhasil, maka perkara selesai dengan kesepakatan damai. Jika gagal, maka proses dilanjutkan ke pokok perkara. Selanjutnya, pemeriksaan pokok perkara. Sidang berlanjut dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, jawaban dari tergugat, replik dan duplik atau tanggapan lanjutan dari masing-masing pihak. Pemeriksaan alat bukti, saksi, ahli, dan bukti tertulis dari dua pihak. Kesimpulan dari masing-masing pihak. Putusan hakim. Setelah semua proses selesai, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan hasil persidangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pendaftaran gugatan. Tahap pertama dalam perkara perdata adalah pendaftaran gugatan oleh pihak penggugat di pengadilan negeri. Penggugat menyerahkan surat gugatan dan membayar biaya perkara. Yang kedua itu pemanggilan para pihak. Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memanggil para pihak atau penggugat dan tergugat secara resmi. Pemanggilan dilakukan melalui jurusita dengan surat panggilan. Yang ketiga itu sidang 1. Sidang pertama dimulai setelah para pihak hadir. Biasanya berisi pemeriksaan kelengkapan formal seperti legal standing, identitas, dan kehadiran para pihak. Yang keempat itu ada mediasi. Sebelum masuk ke pokok perkara, pengadilan wajib menawarkan mediasi. Jika berhasil, proses berhenti di sini dengan akta perdamaian. Jika gagal, perkara dilanjutkan ke persidangan. Yang kelima itu ada jawab jinawab. Tahap ini melibatkan tukar-menukar dokumen antara penggugat dan tergugat. Semisalnya, jawaban dari tergugat, replik atau tanggapan penggugat terhadap jawaban. Duplik tanggapan tergugat atas replik. Ini bisa berlangsung beberapa kali. Yang keenam itu ada pembuktian. Masing-masing pihak memberikan alat bukti dan mendukung dalilnya. Bukti bisa berupa dokumen, saksi, keterangan ahli, atau bukti lain yang sah menurut hukum. Yang ketujuh itu kesimpulan. Setelah semua bukti disampaikan, masing-masing pihak membuat kesimpulan tertulis untuk memperkuat argumentasi hukumnya. Dan yang kedelapan, putusan. Majelis hakim mempelajari seluruh rangkaian proses dan bukti. Hakim menjatuhkan putusan yang bisa berupa mengabulkan seluruh gugatan, mengabulkan sebagian, menolak seluruhnya. Yang kesembilan ada upaya hukum. Jika salah satu pihak tidak puas, dapat menempuh upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, atau disingkat PK. Bila tidak ada upaya hukum, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Yang ke-10 ada eksekusi. Jika putusan telah ingkrah, pihak yang memenang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Pengadilan akan menjalankan isi putusan secara paksa. Jika pihak kalah, tidak melaksanakan secara sukarela.